Di balik setiap senyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada lautan kesabaran. Beliau tersenyum bukan karena hidupnya tanpa luka, tetapi karena hatinya penuh dengan ridha kepada Allah. Madinah sore itu sunyi, angin berhembus lembut di antara rumah-rumah dari tanah liat. Di sudut kota, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau teduh, senyum lembut terukir di bibirnya. Namun di balik senyum itu, tersimpan kepedihan yang dalam. Hari-hari itu bukan masa yang mudah. Umat Islam baru saja melewati ujian besar, peperangan, kehilangan sahabat-sahabat setia, dan penolakan dari sebagian kaum. Namun dalam semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tersenyum. Senyum beliau bukan sekadar tanda bahagia. Ia adalah cahaya yang menenangkan jiwa siapapun yang melihatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika seseorang mencaci beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menunduk dan membalas dengan doa. Ketika beliau dilempari batu di Taif hingga darah mengalir di kakinya, beliau tidak memaki, tidak membalas, tidak mengutuk. Dalam sujudnya yang panjang, beliau berbisik lirih, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senyum itu bukan tanda kelemahan, itu adalah kekuatan hati yang tidak dimiliki manusia biasa. Beliau mengajarkan bahwa kesedihan tidak seharusnya memadamkan kasih sayang, bahwa bahkan di tengah luka masih ada ruang untuk cinta. Sahabat pencari berkah yang dirahmati Allah, tentu kita semua sudah tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kehilangan orang-orang yang paling beliau cintai. Dalam 1 tahun, 2 cahaya kehidupannya padam. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selalu mendukungnya, dan Abu Thalib, paman yang melindunginya sejak kecil. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Ketika jenazah Khadijah dimakamkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lama di tepi liang. Wajah beliau menatap tanah, air mata mengalir di pipinya. Namun ketika para sahabat mendekat, beliau tersenyum lembut dan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sabar." Senyum itu lahir dari iman yang kokoh, dari keyakinan bahwa setiap kehilangan adalah jalan menuju Allah. Tidak hanya kehilangan istri dan paman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadapi penolakan dari kaumnya. Namun beliau tetap sabar, tetap memaafkan, tetap tersenyum. Allah meneguhkan hatinya dalam firman-Nya, "Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Janganlah engkau meminta agar azab disegerakan bagi mereka." Surah Al-Ahqaf ayat 35. Di medan perang Uhud, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, giginya patah, darah menetes di wajahnya. Namun beliau menengadah dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Terus hadits yang riwayat Bukhari. Itulah puncak cinta sejati, tetap tersenyum dan mendoakan mereka yang menyakitinya. Hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi kelemahan tubuh, namun juga kasih dan nasihat. Setelah kembali dari Haji Wada, tubuh beliau mulai melemah. Demam tinggi membuat beliau menggigil. Keringat bercucuran di wajahnya. Para sahabat bergantian merawatnya, sementara Aisyah radhiyallahu anha tetap di sisinya, menahan tangis dengan sabar. Meskipun rasa sakit semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusaha menunaikan salat berjamaah. Namun pada beberapa hari terakhir, beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam menggantikannya. Suatu pagi, ketika azan subuh berkumandang, para sahabat berdiri dalam barisan di Masjid Nabawi.
Mereka menunggu berharap Nabi akan keluar seperti biasa. Namun tirai kamar Aisyah masih tertutup. Hati mereka cemas. Tiba-tiba tirai itu perlahan terbuka. Dari baliknya tampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah itu pucat karena sakit, namun masih bersinar dengan ketenangan yang luar biasa. Beliau melihat barisan sahabat, lalu tersenyum, senyum yang hangat penuh cinta, seolah berkata, "Kalian tidak sendiri, teruskanlah perjuangan ini." Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika kami sedang melaksanakan salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap tirai kamar Aisyah, lalu memandang kami dan tersenyum. Itulah terakhir kali kami melihat wajah beliau. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat hampir terhenti dalam salat karena bahagia melihat senyum itu. Namun Nabi memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tetap melanjutkan ibadah. Setelah itu, tirai kembali tertutup. Tak lama kemudian, sakit beliau semakin berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan suara lemah beliau berpesan, "Asy-syalah, asy-syalah, wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat, jagalah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Kemudian beliau mengangkat tangan ke langit dan berdoa bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan pertemukan aku dengan kekasih tertinggi. Wajah beliau menjadi tenang. Senyum lembut masih menghiasi bibirnya, dan ruh yang suci itu pun berpulang kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kami merasa seakan cahaya Madinah padam. Tidak ada hari yang lebih gelap bagi kami daripada hari itu. Namun senyum terakhir Nabi tidak pernah padam dari ingatan umatnya. Itu bukan sekadar tanda perpisahan, tetapi pesan abadi bahwa Islam harus terus hidup dalam cinta dan kesabaran. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung." Surah Al-Qalam ayat 4. Sahabat pencari berkah yang dirahmati Allah, jangan biarkan luka menghapus senyum di wajahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum saat kehilangan, tersenyum saat dilukai, bahkan tersenyum saat ajal menjemput. Senyum beliau adalah tanda keyakinan bahwa bersama kesulitan selalu ada pertolongan Allah. Maka tersenyumlah, bukan karena segalanya mudah, tetapi karena engkau meneladani manusia yang paling dicintai oleh Allah. Hidupkan sunnah dengan senyum, karena satu senyum yang tulus bisa menjadi cermin cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hatimu.